Dalam sebuah perang, kira-kira apa yang menjadi hal terpenting? Apakah itu alutsista, jumlah tentara, uang, atau sekutu? Semua hal ini tentu penting, namun ada satu hal yang lebih penting, yaitu informasi. Kesalahan informasi bisa membuat sebuah perang berjalan tidak terduga. Salah satu contohnya adalah Perang 6 Hari, di mana informasi palsu menjadi biang dari kekalahan 3 negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, dan juga Suriah saat melawan Israel. Makanya, hari ini menarik untuk kita melihat lebih dalam seluruh bagian yang terkait dengan Perang 6 Hari 1967. Jauh sebelum tahun 1967, Perang 6 Hari merupakan warisan konflik antara Mesir dan Israel yang terjadi saat peristiwa krisis Suez tahun 1956. Krisis Suez merupakan sebuah perang yang terjadi antara koalisi Inggris, Prancis, dan Israel melawan Mesir. Perang ini bertujuan untuk memperebutkan terusan Suez yang menjadi perairan paling penting dalam perdagangan dunia dan strategi militer dunia. Perang ini berakhir pada 7 November 1956 saat semua pihak menyetujui gencatan senjata. Mesir menang secara politik dengan berhasil menguasai terusan Suez, sedangkan koalisi Prancis, Inggris, dan Israel juga menang secara militer. Setelah gencatan senjata disetujui, semenanjung Sinai yang menjadi tempat pertempuran utama ditinggalkan oleh pihak Israel dan digantikan oleh pasukan darurat PBB United Nations Emergency Force. UNEF menjaga lokasi ini agar tidak terjadi lagi perang lanjutan. Nah, setelah perang krisis Suez, meski gencatan senjata terpenuhi, hubungan Mesir dan Israel tidak kunjung membaik karena perbedaan pandangan tentang semenanjung Sinai. Bagi Mesir, mereka harus menguasai semenanjung Sinai agar memiliki kekuasaan penuh terhadap terusan Suez. Kemudian, bagi Israel, kehadiran PBB di semenanjung Sinai sudah menjadi kemenangan bagi mereka. Israel memang melihat Mesir sebagai ancaman utama, namun di masa itu Israel juga sibuk berkonflik dengan banyak negara Arab yang mendukung Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Contohnya, konflik Israel melawan Suriah dan juga Yordania di tahun 1967, di mana kedua pertempuran ini dimenangkan oleh Israel. Panasnya kondisi di Timur Tengah kemudian dimanfaatkan oleh Uni Soviet yang saat itu terlibat perang dingin dengan Amerika Serikat. Dengan misi ingin menyingkirkan Israel yang menjadi afiliasi Amerika Serikat di Timur Tengah, intelijen Uni Soviet memberikan informasi palsu pada Mesir bahwa Israel telah mengirimkan pasukannya ke wilayah utara untuk melawan Suriah. Nah, pada tanggal 16 Mei 1967, Mesir melihat informasi tersebut sebagai kesempatan. Makanya mereka mengirim ratusan ribu personil militer dan 800 unit tank ke semenanjung Sinai untuk mengusir pasukan darurat PBB. Di lain pihak, Israel yang melihat kelakuan dari Mesir menganggap kalau Mesir telah menyatakan perang. Mendengar respon dari Israel, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser kemudian mencoba menggalangkan kekuatan dengan meminta bantuan pada Suriah dan juga Yordania. Kala itu, Raja Hussein dari Yordania dalam kebimbangan untuk membantu Mesir. Di satu sisi, mereka baru saja kalah. Di sisi lain, jika tidak terlibat, bisa membuat gelombang protes masyarakat dan berakhir sebagai perang saudara. Maka dari itu, Raja Hussein pun setuju dan pada tanggal 30 Mei 1967, Mesir, Yordania, dan Suriah menandatangani Fakta Pertahanan. Pada 1 Juni 1967, Israel yang mengetahui Fakta Pertahanan tadi kemudian merespon dengan membuat Pemerintah Persatuan Nasional. Kemudian, Israel juga mengirim 70.000 personil militer, 700 tank, dan 200 jet tempur pada 4 Juni 1967 ke semenanjung Sinai.
Pengiriman pasukan ke semenanjung Sinai ini adalah sebuah alarm jelas bahwa perang segera dimulai. 4 hari setelah pengerahan pasukan dari Israel, akhirnya perang pun pecah pada 5 Juni 1967. Perang terjadi di 3 perbatasan Israel secara langsung. Fokus serangan pertama Israel terjadi di semenanjung Sinai, di mana mereka melakukan serangan udara dan serangan darat kejutan ke pasukan Mesir. Cuma dalam waktu 3 jam, Israel berhasil menghancurkan 90% dari kekuatan Mesir, termasuk belasan pangkalan udara. Serangan ini memberikan kemenangan pada Israel di semenanjung Sinai dan memukul mundur Mesir. Sayangnya, kekalahan Mesir ini jelas tidak diterima oleh Presiden Mesir Nasser yang kemudian memberikan informasi bohong pada Suriah dan Yordania kalau mereka berhasil menang melawan Israel di tepi barat. Akhirnya, Suriah dan Yordania yang mendengar kabar Mesir itu makinlah bersemangat dalam perang. Hal ini dibuktikan dengan Suriah yang membawa tank mereka ke wilayah Israel Utara, Galilea. Serangan darat yang mereka lakukan memang berhasil mengambil alih kamp militer dari Israel yang nantinya malah menjadi jebakan dari Israel. Kemudian untuk Yordania, Israel mengirim puluhan ribu pasukan dan ratusan tank dengan tujuan hanya untuk bertahan agar tentara Yordania tidak masuk ke wilayah Tel Aviv. Opsi bertahan ini sayangnya diragukan karena Yordania yang berhasil menguasai Yerusalem Timur melakukan serangan ke arah Tel Aviv hingga merusak sebuah bandara. Di hari berikutnya, pada tanggal 6 Juni 1967, Israel mulai melakukan serangan ke wilayah Yerusalem Timur untuk melawan Suriah. Kemudian di sisi lain, Israel menyerang Mesir di wilayah utara, tepatnya kota El Arish. Dalam serangan ini, Israel berhasil memenangkan kota El Arish. Hari ketiga tanggal 7 Juni 1967, Israel memusatkan serangan pada pasukan Yordania. Dengan mengandalkan serangan darat, serangan udara, dan penerjun payung, Israel berhasil menguasai kota tua Yerusalem, wilayah timur Sungai Yordania, kota Bethlehem, dan juga tepi barat. Penguasaan daerah ini kemudian membuat Israel berhasil memukul mundur pasukan dari Yordania. Hari keempat, tanggal 8 Juni 1967, Israel menyasar dataran tinggi Golan untuk melawan Suriah. Perangkap yang sudah disiapkan Israel untuk mengepung tentara Suriah di dataran tinggi Golan terbukti efektif. Israel berhasil memenangkan pertempuran di dataran tinggi Golan dan membuat 75.000 pasukan Suriah kewalahan. Pada 9 Juni 1967, Israel melakukan serangan lanjutan di dataran Golan hingga akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Suriah. Di tanggal 10 Juni yang menjadi hari ke-6, pihak PBB kemudian turun tangan untuk memfasilitasi gencatan senjata antara koalisi Mesir, Yordania, dan Suriah yang melawan Israel. The vote is finally taken and the resolution adopted unanimously. Word continues to come from the battle zone, telling of sweeping Israeli victory. Setelah PBB turun tangan, akhirnya seluruh negara yang terlibat dalam perang 6 hari setuju untuk menandatangani kesepakatan gencatan senjata pada 11 Juni 1967. Berakhirnya perang 6 hari ini kemudian menjadi kemenangan kedua bagi Israel yang berhasil memukul mundur koalisi Arab setelah perang pembebasan yang menjadi hari lahir Israel tahun 1948. Setelah perang terjadi, Israel yang menjadi pihak pemenang kemudian menguasai wilayah yang luasnya 3 kali lipat dari Israel sebelumnya. Mulai dari semenanjung Sinai dan jalur Gaza dari Mesir, kemudian tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania, lalu dataran tinggi Golan dari Suriah. Kemenangan dari Israel juga membuat jutaan orang yang menempati wilayah-wilayah tersebut harus mengungsi. Setidaknya ada jutaan orang-orang keturunan Arab yang kemudian mengungsi ke Mesir, Yordania, dan Suriah karena tidak menerima pendudukan Israel. 413.000 diantaranya adalah warga Palestina. Kekalahan dari perang 6 hari ini menjadi hal yang sangat memalukan bagi Gamal Abdul Nasser sebagai Presiden Mesir.
Dirinya jelas merasa bersalah karena telah memberikan berita bohong pada Suriah dan Yordania di tengah perang, dan juga telah percaya pada kabar yang diberikan oleh Uni Soviet. Andai saja Mesir tidak menyerang dan mengusir pasukan darurat PBB dari semenanjung Sinai, maka sudah dipastikan bahwa perang 6 hari tidak akan terjadi. Kemenangan dari Israel bukan cuma tentang daratan, tapi juga tentang korban yang mereka terima lebih sedikit. Dari data yang ditemukan, Israel kehilangan 776 hingga 983 personil, 400 tank, dan juga 46 pesawat tempur. Di lain pihak, koalisi Mesir, Yordania, dan Suriah kehilangan sekitar 11.496 hingga 18.200 personil. Ada ratusan tank dan juga 452 pesawat tempur. Jadi, kerugian yang dialami oleh pasukan koalisi 10 kali lebih besar ketimbang Israel. Perang 6 hari memang menjadi perang besar yang dimenangkan oleh Israel. Namun, hal ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1973, Israel harus kembali mengalami perang besar lainnya, yakni Perang Yom Kippur.